hamidanillah wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwan wal akhwat yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai bentuk peringatan dan memberikan kesadaran kepada kita dengan sebuah firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah sebutkan dalam Al-Quran, apakah manusia tersebut menyangka bahwasanya ia dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, sementara mereka sendiri tidak diberikan ujian. Artinya ketika mereka sudah beriman kepada Allah, mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad adalah nabinya, ya, maka saat itu ia dibiarkan begitu saja tanpa ujian? Tentu tidak. Maka oleh karena itu manusia akan menjadi seolah menjalani sebuah filter kehidupan, menjadi sebuah jalan-jalan kehidupan untuk menjadi manusia yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Maka ia harus melewati yang namanya ujian. Bahasa kita sederhana mungkin menyebutkan anak-anak itu tidak akan naik kelas kalau tidak mau ujian. Bahasa kampus juga menyebutkan buat kalangan mahasiswa atau mahasiswi nggak akan masuk ke semester berikutnya kalau tidak mau melewati dua hal, OTS sama UAS. OTS itu ujian tengah semester, UAS itu ujian akhir semester. Kalau nggak mau melewati dua hal ini, maka tentu tidak akan masuk atau naik ke semester berikutnya. Nah, oleh karena itu manusia ada OTS-nya, ada finalnya, ada ujiannya untuk menuju peringkat berikutnya, atau manusia tersebut untuk melewati yang batas-batas seperti ini untuk menjadi sosok yang manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ujian. Oleh karenanya emas tidak akan mahal, emas tidak akan berharga kalau emas tersebut tidak melewati yang namanya tempaan, pukulan, bahkan ia harus dibakar. Kalau tidak mau melewati hal seperti itu, tidak mungkin emas menjadi sebuah perhiasan yang mahal dan ia hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang tentunya mampu untuk memilikinya atau bahkan membelinya. Nah, dari sini pula di antara ujian yang begitu banyak, misalkan kita dalam melakukan hal kebaikan, sementara kebaikan tersebut jelas baik-baik, tetap saja akan manusia akan diuji. Minimal ujian tersebut akan mendapatkan komentar orang lain, padahal yang kita lakukan tersebut adalah hal baik. Baik itu kita dianggap orang yang paling suci, ya, sok suci itu orang, ada yang seperti itu. Ada juga istilah kata sok soleh, sok pintar, padahal kita melakukan hal-hal baik. Nah, oleh karena itu maka manusia akan menjalani sebuah keniscayaan akan bertemu hal seperti ini. Loh, jangankan kita, Nabi kita saja, sosok manusia yang paling sempurna, as-sadiqul masduq, tetap Rasul akan mendapatkan ujian, ocehan, bahkan orang-orang yang tidak menyenangi terhadap beliau, sehingga beliau disebut dengan tukang sihir. Bahkan lebih daripada itu, ketika Allah disebut Tuhan yang memiliki anak, sehingga disanggah dalam sebuah surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Artinya siapapun dirinya, utamanya kita, tidak akan terlepas dengan yang namanya ujian, termasuk komentar dari orang lain, meskipun hal yang kita lakukan adalah hal baik, padahal hal tersebut tidak merugikan kepada orang lain. Oleh karena itu Al-Imam Fudail bin Iyad menyebutkan dalam sebuah nasihat beliau, kata beliau, man arafan nasa istaraha, barang siapa yang memang mengenal dan mengerti tentang arti sebuah karakter pada manusia tersebut, maka ia akan santai-santai saja, lapang-lapang saja. Kenapa? Karena mereka tersebut manusia ini, ya, sari usukta, sari ridha, cepat marah, ya, cepat benci, cepat juga senang. Kenapa? Wal hawa yuharriku, karena hawa nafsu yang memang menggerakkan kepada mereka sehingga mereka cepat benci atau mungkin juga cepat senang. Itulah manusia. Walhasil dalam kehidupan kita selama itu hal baik, tetap saja kita lakukan. Kalau Allah ciptakan dua tangan kita tidak akan mampu menutup mulut orang yang lain
yang berkomentar kepada kita. Cukup dua tangan ini untuk menutup kuping kita daripada mendengarkan ocehan orang lain. Yang kita lakukan adalah kebaikan, dan itulah yang namanya sebuah ujian. Walhasil juga, ridwan nas ghayatun la tudrak. Untuk mencari orang lain tersebut ridho, senang kepada kita adalah sebuah puncak yang tak akan mungkin bisa dicapai. Artinya membuat orang lain banyak ini bisa senang kepada kita, itu nggak mungkin. Pasti saja ada yang benci. Padahal yang kita lakukan adalah sebuah kebaikan, bahkan yang kita lakukan tersebut tidak merugikan kepada orang lain. Yang penting buat kita adalah selama hal itu kebaikan yang kita lakukan untuk masa depan, maka lakukanlah dengan langkah yang meyakinkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.